Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi di YouTube Ikatek Bogor ya. Hari ini kita lagi datang ke lokasi acaranya Ikatek Bekasi. Temu kangennya semua Ikatek Jabodetabek. Ada keseruan apa di dalamnya? Ayo terus ikutin saya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu. Yang lebih umum Pak, bagaimana sih untuk teman-teman kita itu yang ingin membuat sebuah usaha, membuat sebuah brand, terus kita bisa menjadikan ya kekuatan Ikatek ini menjadi kekuatan pasar yang lebih gitu, biar teman-teman itu juga memiliki jembatan buat bisa menjadi brand-brand yang baru gitu. Karena dari yang saya ketahui sekarang banyak brand-brand lokal itu bahkan malah bukan dari ex-ATK gitu, bukan orang-orang yang benar-benar expert dari bidang persepatuan ataupun perkulitan. Ya, Ikatek sekarang urusannya udah mulai terbuka dengan itu. Jadi kayak misalnya Dokter Tirta gitu, yang lagi vokal apa dia bikin sepatu gitu. Nggak tahu teknisnya dari siapa, gitu kan? Jangan-jangan kursus di masjid terakhir, nggak tahu juga, gitu kan? Nah ini sudah menurut saya sih kita bilang nggak telat, tapi kita menuju ke sana sebetulnya ya, banyak hal. Terus kemudian kita punya expert, contoh sedikit dari Pak Oto misalnya, itu kan sudah memulai ya Pak, memulai dengan brand itu, kemudian distandarisasi dengan kelas internasional, kemudian kita tinggal butuh siapa yang kita mau ajak gitu kan. Jadi pola-pola pemikiran yang tadi saya bicara, bahwa kita harus mengenalkan mereka lebih tentang aspek bisnis ke depannya. Jadi karyawan boleh, tapi apakah menjadi tujuan, apakah mereka mau ke yang lain, nah kita ya perlu tahu dari mereka. Jadi merupakan tantangan karena kedepannya pabrik sepatu nggak hanya cuma di Tangerang dan Bekasi gitu kan, atau dekatnya Bogor gitu kan enggak. Jadi sekarang seluruh Pulau Jawa kan ada. Sehingga bagaimana nanti kekuatan korwil ini mengkoordinasi tim atau Ikatek terutama yang punya potensi dan mau bergabung dengan Ikatek membangun bersama untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Jadi nanti PR juga ya Pak buat Ikatek ya Pak ke depan. Itu aja. Juga di sini ada Pak Yoyo, Pak Oto sama Pak Misbari. Beliau itu kan ATK angkatan 85. Beliau punya brand sepatu namanya 85 gitu. Kalau ada sepatu brandnya 85 itu bertiga itu. Dari dulu itu dari ATK juga bertiga terus. Ya best friend pokoknya. Bestie. Ya, selain Pak Yoyo, selain megang brand Pak Yoyo juga dulu dari Adidas, Pak Oto juga ada terus sudah pensiun. Nah, tapi sekarang tetap berkecimpung dalam usaha sepatu. Ya, selain Pak Yoyo ini juga pegang brand Jerman sendiri, juga punya brand lokal ya. 85 itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita mau berbicara mengenai hal seperti ini, sebuah keanehan mungkin ya Pak ya, yang saya rasakan dari banyak pabrik-pabrik yang sekarang tumbuh di Indonesia, pabrik-pabrik dari Korea, Cina gitu. Tapi kebanyakan besar itu vendor-vendor mereka itu bukan vendor orang kita, tapi sama-sama Korea yang memiliki pabrik gitu. Apakah itu nanti ke depannya Ikatek bisa mengakomodir teman-teman yang memiliki usaha dalam bidang aksesoris ataupun apa untuk masuk ke situ gitu, biar mereka punya jembatan juga untuk bisa menjadi vendor-vendor brand besar seperti itu. Oke, kalau vendor berdasarkan pengalaman mungkin dari Pak Yoyo, Pak Oto juga punya pengalaman terutama di bidang sepatu dulu ya. Jadi saya terinspirasi beberapa supplier Korea, bagaimana mereka mengakuisisi kepemilikan orang lain menjadi miliknya mereka.
gitu kan. Jadi kisah inspiratif ini adalah bisa ditularkan ke kita dalam artian begini. Kalau kita misalnya di sebuah perusahaan rubber atau osol gitu misalnya ya, kemudian kita memang benar-benar passionnya di sana, gitu kan. Kemudian kita lanjutin aja sampai di titik dimana kita bisa mengerti seluruh dari mulai teknikal, dari mulai bisnisnya, dari mulai perputaran uangnya dan sebagainya. Kemudian pelan-pelan kalau kita punya rezeki, punya kekuatan bersama atau bagaimana kita mengakuisisi perusahaan itu atau kita bikin sendiri berdasarkan pengalaman yang ada. Tapi kalau bikin sendiri itu produksinya agak lumayan lama Mas kalau kita dengan dealing dengan brand-brand begitu, karena satu perlu perizinan yang panjang, perlu birokrasi yang panjang juga untuk bisa di-approve ya, dalam artian di sebuah perusahaan untuk jadi bagian dari supplier itu sendiri. Tapi kalau kita mengakuisisi, membelinya, nah misalnya supplier nama A gitu ya, terus kemudian kita 5 tahun kemudian kita bisa akuisisi mereka gitu. Nah itu bisa. Itu salah satu bypass yang kita pengen ada gitu kan. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah dari Ikatek sudah ada belum, saya belum tahu ya. Mungkin Pak Wid kalau udah ada gambaran, mungkin dari skala kecil mungkin sudah ada ya Pak ya. Untuk kulit, untuk aksesoris itu mungkin sudah ada. Tapi mereka masih join dan sebagainya. Itu pertamanya begitu. Tapi lama-lama pasti akan ke sana karena saya yakin kehidupan sekarang kan mulai berbeda nih. Sekarang setahun aja udah berbeda. Dulu 5 tahun masih sama. Kita nggak perlu takut ketinggalan zaman kalau dulu ya 5 tahun. Sekarang setahun aja udah ketinggalan kita. Itu kita nggak gitu nih. Kebetulan bulan lalu saya main ke Magetan. Ya. Magetan itu daerah penyamaan kulit. Ya. Yang katanya darah lain itu pada tiarap. Menurut rekan-rekan di Magetan itu juga malah sebaliknya. Jadi mereka itu malah tumbuh, ordernya melimpah. Nah, bagaimana dia akan memasukkan ke brand terkenal, karena usahanya kata skup kecil gitu, dia akan sabun ke pabrik kulit yang besar. Jadi dia nebeng di situ. Jadi lebih mudah. Kenapa? Karena banyak sertifikatnya. Ya. Misalnya di Adidas, di New Balance, kemudian itu sertifikatnya banyak banget. Ada kandungan air, ini itu terlalu banyak. Ya. Jadi mendingan mereka gini, udah ke pabrik yang sudah pernah, tapi kita sabun aja. Itu juga bisa jalan. Itu sebenarnya produknya juga produk sana, gitu. Ya, gitu Mas. Pak Widarto khususnya sebagai sekarang ya sudah pegang marketing dalam bidang ojol. Jadi mungkin banyak teman-teman kita yang sebenarnya ingin memiliki brand yang sendiri tapi dengan kuantiti yang kecil. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan pasar luar yang datang begitu banyak dari negara Cina, dari negara-negara yang lain. Bagaimana kita bisa menyediakan produk sepatu yang lebih lebih dengan harga yang lebih murah lah daripada mereka, biar kita juga lebih bisa berkembang begitu. Apakah ada cara teknikal di mana sih tempat kita untuk pesan itu seperti apa, terus gimana kita custom itu akan seperti apa biar kita mendapatkan harga yang lebih baik dan lebih murah dan bisa bersaing di dunia pasar gitu. Bikin pabrik nyetak sepatu, nyetak outsole itu mudah. Bikin, beli mesin, yang susah itu apa? Pemasaran. Itu jauh lebih susah. Kalau kebetulan saya nanganin yang sekarang, yang IP ya, itu saya nggak akan bermimpi pun belum mau ke Adidas, mau ke Nike, nggak bermimpi. Saya pengen levelnya yang di bawahnya. Kenapa saya harus mikir kekuatan pabrik saya? Pabriknya kecil, juga pangsa pasarnya juga kita sesuaikan. Kalau masalah harga, kita sama Cina bisa bersaing. Ya. Bisa bersaing. Nah, linknya itu yang agak susah kita. Linknya agak susah, repot. Kalau udah nangani linknya orang Korea, itu agak repot itu linknya Korea. Nah, ini pelan-pelan kata Pak Andi tadi, bagaimana kita membangun ya, kita link Ikateknya.
Tapi berdasarkan pengalaman juga ya, kalau linknya kita sendiri yang sama-sama konco turu konco apa, tapi dengan produknya juga nggak bagus, namanya juga kalau pakai bunuh diri kita. Itu bunuh diri. Ya. Ya. Jadi tetap kualitas tetap nomor satu. Nomor satu. Pertemanan, nah baru. Tapi kalau pertemanan dulu kualitasnya di bawah, wah itu bunuh diri kita. Ya. Jadi begitu. Proses sekarang yang ada, pangsa pasar pekerjaan, saya bilangnya karena saya di sepatu, jadi saya mohon maaf, saya bicara di area sepatu dulu ya. Jadi di area sepatu itu kita ada gap antara operator atau kita bilang itu UMR, base salary, dengan manajemen. Jadi tingkat middle management ke atas. Jadi di tengah-tengah itu ada yang kosong. Biasanya di tengah-tengah itu diisi oleh para teknisi. Ya, teknisi atau expert di bidangnya masing-masing. Kalau di sepatu contohnya ini Mas Sulis nggak ada ya. Contohnya di bidang pattern, di bidang bottom, atau di bidang yang lain-lain yang hubungannya dengan proses technical. Nah, dari sini sebetulnya pangsa pasar ini besar banget. Dan ATK sebetulnya atau IKTek ini lulusan bisa masuk di area ke situ. Tapi kebanyakan saya kira sekitar 50-60% kita masih belum masuk ke situ ya Pak ya. Karena pembekalan dari kampus tidak lebih dari cukup untuk masuk ke area sana. Jadi dianggapnya adalah fresh graduate gitu kan. Sebetulnya kita ada PR di mana misalnya ini kita berpikiran mengebayangin nih di IKTek, pernah kita beberapa kali diskusi di tim bahwa lulusan ATK itu kalau mau ada yang terjun ke dunia persepatuan, kita masukin dalam lembaga IKTek itu masuk ke sebuah perusahaan, atau misalnya sebelum mereka berusaha melamar atau ditarik ya Pak. Karena lowongan dari Pak Widarto tadi dengan segitu banyaknya pabrik yang akan buka, itu nggak kurang itu sebetulnya pangsa pasar kita kalau mau ya. Tapi kita pengennya startingnya jangan terlalu bawah. Gitu, naiknya kelamaan, kangelan, waktunya habis nanti kan. Nah, idenya adalah ketika kita punya sebuah lembaga kayak semacam training center lah istilahnya gitu kan, training center, dan itu berbayar ya, nggak gratis loh, berbayar. Jadi biar semangat nih, karena expertnya yang datang juga perlu tenaga, biaya dan sebagainya. Jadi kita punya contoh pattern, monggo. Vokalisnya kan nggak apa-apa nanti sambil meten gitu kan. Mas Tetra nanti diajarin Bon Jovi sama ininya patternnya gitu kan. Itu bisa gitu kan. Terus kemudian di bottom masih punya teknisinya. Kemudian overall shoemaking dari Pak Yoyo, Pak Oto dan The Gang masih banyak gitu kan. Mereka praktisi-praktisi yang memberikan ilmu mereka mungkin ya dalam 5 tahun bisa dikompres jadi satu jam misalnya. Jadi kita ambil intisarinya seperti apa. Nah, sebuah lembaga itu nanti selain menelurkan orang-orang yang siap untuk menjalani pekerjaan itu, atau paling enggak wawancara pertama sudah, oh kita punya kompetensi ini ABC misalnya, pattern, bottom dan sebagainya, itu akan lebih mengkatrol ya, paling enggak basic salary kita enggak UMR gitu kan. Nah, sekarang kita sedihnya di situ. Ini juga konsep dari Mas Sulis ya sebetulnya ya. Jadi kita negosiasinya jangan terlalu ini banget gitu loh. Kita harus punya, karena sudah diploma, kemudian kita punya expertise atau keterampilan yang paling tidak 6 bulan sudah masuk ke lembaga itu, atau dapat dari PKL ya. Masih ada PKL kan? Masih ada. Nah, PKL itu bagaimana di upgrade title-nya Pak gitu kan. Secara kampus itu misalnya statusnya bukan PKL tapi mereka punya sertifikasi keahlian gitu, dalam mungkin waktunya berapa? 6 bulan Pak? Sekarang ada namanya 2 6 bulan dia di pabrik. Nah, apalagi sekarang udah bagus nih 6 bulan di pabrik. Nah, itu yang bagi lulusan yang pertama gitu kan. Tapi kalau sekarang yang ada di sini adalah bagaimana berkarir gitu kan. Betul nggak Mas? Mau jadi apa nih yang belakang-belakang itu kira-kira nanti siap nggak mengganti kita semua gitu kan?
Mereka masih senyum-senyum aja, masih panjang Pak saya Pak, gitu kan pikirannya gitu kan. Panjang kali lebar gitu kan. Nah, oke, jadi seperti tadi tantangan kita adalah kemungkinan besar kalau dilihat dari industri sepatu yang ada itu dari China, Vietnam sama Korea itu masuk pesat ke Indonesia. Pesat itu maksudnya banyak. Jadi mereka bukan hanya pabriknya ke sini, dia menggandeng gerbong. Gerbong itu isinya orang-orang di sana semua, gitu kan. Bagaimana kita berdealing dengan mereka? Kalau kita punya expertise, kita enak, gitu kan. Karena mereka tergantung ke kita, karena kita tahu. Tapi kalau secara manajemen, mereka pasti akan menguasai itu. Nah, sebetulnya yang paling singkat adalah kita bisa belajar bahasa mereka, gitu. Bisa belajar bahasa Korea, bahasa Cina misalnya ya, yang ini bahasa Inggris harus wajib nih Mas buat komunikasi ya gitu. 3 bahasa ini kalau bisa dikuasai itu lumayan gitu kan. Yang masih start, terutama yang Gen Z, monggo semangat karena bahasa itu jendelanya gitu kan. Mereka datang ke sini, ada yang pernah jadi ekspat belum? Bagaimana kita menjadi ekspat? Itu nilai independensinya itu tinggi dan kita butuh teman di sana yang bisa dipercaya. Mereka juga sama datang ke sini walaupun secara bergerombol, tapi mereka juga butuh orang lokal yang bisa dipercaya. Ini adalah momentum juga bagaimana kita bisa masuk ke sana. Dari situlah karir mulai berjalan, gitu kan. Ini biasanya begitu ya di perusahaan-perusahaan sepatu, kecuali satu hal kita sudah lebih expert dari mereka. Lebih expert itu dalam artian experience. Kalau masih muda otomatis berbeda ya. Kita bicara yang generasi yang ada. Kalau yang sudah mulai berjalan 5 tahun di perusahaan, 6 tahun, 10 tahun ya itu berkarir nanti ada jalannya sendiri gitu kan. Kalau di sekarang temanya adalah peluang usaha, peluang kerja gitu kan. Kalau yang 10 tahun ke atas bukan peluang kerja, adalah peluang karir gitu. Karena kita yakin bahwa lulusan ATK itu kalau sudah 10 tahun ke atas dapat dikatakan sudah expert. Jadi tinggal menunggu momentum atau kesempatan. Nah, yang dilakukan adalah ketika kita dulu adalah bagaimana kita melihat peluang itu, sinergi dengan para senior, gitu kan. Jadi ada peluang sedikit masuk, ada peluang sedikit masuk, ada peluang sedikit masuk, begitu kan. Nah, terus platformnya dari IKTEK apa ini Pak? Gitu kan. Jadi acara seperti ini nanti Pak Awid akan detailnya. Acara-acara seperti ini itu perlu karena mungkin sekali, 2 kali, 3 kali oke, kita ketemu. Kalau lebih dari 10 kali beda kan nanti. Jadi bukan hanya sekedar ketemu tapi kita bisa bertukar pikiran. Jadi platform-platform yang kecil-kecil nanti kita akan coba buat di Tangerang, syukur-syukur atau di Bekasi mungkin ya, syukur-syukur kita bisa undang para expert IKTEK bukan hanya di sepatu. Misalnya contoh dari Pak Agus, dulu pengalamannya seperti apa untuk berkarir, membuat kita berinspirasi. Bukan berarti kita harus mengikuti jejak beliau ke Polri ya Pak ya, tapi kalau mau ya silahkan gitu. Tapi kisah inspiratifnya itu yang kita mau ambil apa gitu kan. Dari tadi Mas Jerry mana itu, yang kolonel juga sama, terus Pak Yoyo ada, Pak Oto ada pebisnis yang di sana dan gitu kan. Jadi kita coba gitu kan, kita coba untuk buat rencana-rencana itu ya Pak. Monggo Pak. Masih menyambung dari tadi Pak Andi ya. Jadi IKTEK sekarang lagi berusaha membuat suatu lembaga profesional ya. Jadi namanya Lembaga Sertifikasi Profesi Kulit dan Alas Kaki. Ya, jadi nanti kalau sudah ada lembaga ini, nanti bisa mensertifikasi kemampuan-kemampuan kita. Jadi di situ ada proses cutting, sewing, assembling sepatu, perkulitan juga ada, juga mengenai pattern misalnya. Nah, pattern nanti sekarang itu banyak orang bisa pattern, tapi tidak memiliki sertifikat dari BNSP. Sertifikat di Indonesia kan yang diakui BNSP. Jadi nanti kalau lembaga sertifikasi punya IKTEK sudah selesai ya, nanti bisa kita mengadakan sertifikasi itu sesuai dengan keahlian masing-masing ya.
di mana Ikatek bisa menjembatani atau mengakomodir, atau ada layanan ini Pak, layanan WA. Saya di instansi kan layanan WA, menggunakan medsos yang ada. Jadi adik-adik kita yang baru lulus ini kalau ada masalah bisa tanya di situ. Jadi saya lulus ini kerja di mana, ada yang jawab, atau ya caranya yang murah gimana caranya maksudnya. Kan medsos kita banyak. Ini YouTuber kita nih, selamat datang. Bogor ya. Kita dalam ulang tahun ke-50 Ikatek ini mau bikin buku namanya Sejarah Ikatek. Ya, dari berdirinya tahun 74 sampai sekian ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan sekalian, bapak-bapak yang punya foto-foto pribadi waktu itu, nanti bisa dikirim ke Pak Agus. Nah, nanti kita sortir, kalau bisa kita masukin ya, karena ini sejarah nanti banyak foto-foto, karena tidak tercapture dari kita. Mungkin Mas Kuntoro atau Pak Yoyo atau Pak Toto dulu-dulu mungkin punya apa ya, foto-foto jadul gitu loh. Itu nanti ya nggak apa-apa ya, nanti pertemuannya misal pertemuan 85 nanti dikirim aja ke Pak Agus ya. Ya, saya boleh nggak apa-apa, nanti dikirim, nanti biar di situ lengkap ya. Karena yang kemarin sudah kita kirim ke Agus hanya yang capture kita aja, gitu ya. Yang lain kan mungkin kita nggak ngerti juga ya. Jadi nanti akan dicek, akan dipilih-pilih sama Pak Agus ya. Ya, mungkin kan zaman-zaman dulu kan nggak tahu kan, gitu ya. Itu nanti lebih bagus gitu, biar nanti sejarahnya itu kelihatan. Ya. Ada buku yang dicetak, cetaknya agak mahal, juga ada yang digital, jadi digital book gitu ya. Jadi gitu ya. Paling lambat akhir Agustus mau dicetak, ya. Akhir itu ya Pak ya. Akhir Agustus mau dicetak, jadi ya kalau ada foto-foto yang menarik, lucu-lucu nggak apa silahkan ya. Karena sudah dapat foto yang angkatan pertama ya Pak ya, tahun 68 ya, ada fotonya ya. Sesepuh. Masih muda banget, padahal sekarang dia sudah 76 tahun ya, dia ada di situ. Itu bagus itu ya. Oke, terima kasih mengenai buku sejarah, mudah-mudahan baru pertama kali ini Pak ya. Jadi ini sebenarnya digadang-gadang dari kira-kira 10 tahun yang lalu, zamannya Pak Kofiq mau bikin e-digital. Nah itu dulu idenya dari idenya temannya Mas Andi Setiasno, yaitu Mas Mujib Gunung Merapi ya, ya, Mujib Trisatya ya. Jadi kalau kita kerja sudah senang, biasanya kita nyaman sama lingkungan, sama macam-macam. Kadang-kadang akhirnya kita tidak peduli dengan karir kita yang akan datang. Kita terlena gitu loh. Makanya saya bilang berhentilah dan segera berhenti di zona nyaman untuk pindah ke zona yang lain. Jadi tantangan menunggu di sana untuk karir yang lebih cemerlang. Kalau di situ terus stuck di situ. Keluarlah dari zona nyaman, dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau telah